ya memang ada hubungan istilahnya kuadratik terbalik gitu ya, yang paling bahagia itu yang ada di tengah, yang nggak bahagia itu yang di ekonomi bawah dan ekonomi atas. Jadi kalau di ekonomi bawah itu memang kayak menerima ya memang kondisi ekonomi saya seperti ini, tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, tidak ada harapan di sana, sehingga ya sudah kebahagiaannya menjadi rendah. Nah begitu juga dengan orang yang ekonominya tinggi, itu merasa ya karena penghasilannya sudah banyak gitu ya, dan kemudian juga akhirnya mungkin stresor yang didapatkan dari pekerjaan dan lain sebagainya membuat mereka kebahagiaannya jadi rendah. Sementara orang yang di tingkat ekonomi menengah itu punya harapan-harapan hidup tentang bagaimana mereka bisa bekerja misalnya ya, bisa meningkatkan status ekonomi mereka. Harapan ini membuat mereka jadi lebih bahagia seperti itu, dan itu sebenarnya temuan yang umum kita temukan di berbagai literatur-literatur terkait dengan happiness atau kebahagiaan seperti itu. Tadi di bagian terakhir saya sempat menjelaskan bagaimana kualitas hidup ini berkaitan dengan tingkat kepuasan terhadap pemerintah ya. Dan ditemukan bahwa memang kualitas hidup di bidang ekonomi itu tidak berkorelasi dengan kepuasan terhadap pemerintah. Yang berkorelasi kuat itu adalah memang rasa percaya terhadap institusi negara, yaitu presiden dan institusi lainnya yang teratribusi dengannya. Salah satunya adalah kementerian. Jadi apa yang dilakukan oleh kementerian itu akan mempengaruhi penilaian publik tentang kinerja pemerintah. Nah, berdasarkan data yang kita punya tadi, saya yakin gitu ya. Mungkin nanti kalau kita survei dalam waktu yang akan datang, katakanlah minggu ini atau minggu depan gitu ya, angka kepuasannya akan menurun gitu ya, karena memang rasa percaya pada institusi ini adalah modal yang dimiliki oleh Presiden Prabowo, modal kuat yang dimiliki oleh Presiden Prabowo. Kalau ada salah satu institusi ini yang dikatakan ya katakanlah misalnya ngaco gitu ya kerjanya, yaitu tingkat kepuasannya juga pastinya nanti akan terganggu seperti itu. Ya, hasil surveinya tingkat kepuasan pemerintah itu sekarang di angka yang cukup tinggi. Bisa dibilang tinggi lah ya, 78% merasa puas dengan kinerja pemerintah. Nah, ini sebenarnya sedikit menurun sih dari survei di awal yang pernah dilakukan oleh Kompas ya, waktu itu ada sekitar 80%. Cuman ya itu masih dalam margin of error. Nah, dan perlu digarisbawahi lagi tadi barusan, rasa percaya ini maksudnya rasa puas ini apakah karena memang pemerintah sudah berhasil mendeliver semua program-program atau janjinya kepada masyarakat gitu ya, itu ternyata tidak. Yang lebih berperan adalah memang rasa percaya masyarakat ke Presiden Prabowo. Ini adalah modal sosial yang dimiliki oleh Presiden Prabowo yang bisa dimanfaatkan harusnya sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat sih, seperti itu. Tapi sayang sekali kami tidak punya data soal bantuan sosial ini. Cuman memang kalau kita baca datanya secara umum, memang Prabowo sebagai individu gitu ya, itu memang dipercaya dan didukung oleh banyak masyarakat sih. Jadi mungkin dugaan saya ya, terlepas dari ada bantuan sosial atau enggak, masyarakat itu percaya sih bahwa atau seperti memberikan harapan gitu ya, masyarakat merasa bahwa Prabowo bisa memberikan harapan bahwa kita akan menuju ke arah yang lebih baik lagi gitu ya. Itu kenapa jadinya masyarakat puas sama apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini. Kesehatan mental itu nggak cuma tentang masalah orang per orang ya, ini bukan karena orang tidak bisa bersyukur gitu ya. Kesehatan mental itu salah satunya memang terkait dengan bagaimana negara menyediakan lingkungan hidup gitu ya, yang kondusif untuk masyarakat itu bisa bertumbuh berkembang. Nah dari data tadi bisa kelihatan ya bagaimana angka gangguan kesehatan mental di orang-orang ekonomi bawah itu tinggi. Padahal tadi sudah disampaikan kebahagiaan orang ekonomi bawah dan ekonomi atas itu sama-sama rendah. Tapi ketika berbicara kesehatan mental, kenapa cuman ekonomi bawah yang kesehatan mentalnya banyak terganggu, ekonomi atas nggak banyak terganggu? Nah, salah satu penjelasannya adalah memang akses kepada layanan kesehatan mental itu belum dirasakan menyeluruh di seluruh tingkatan ekonomi gitu ya. Jadi ini perlu terus didorong
agar layanan-layanan kesehatan gitu ya, dukungan-dukungan untuk kesehatan mental maksud saya itu bisa lebih luas lagi hingga ke puskesmas barangkali, dan itu ya bisa diberikan gratis lah. Itu ya gimana mau bayar psikolog gitu ya, berapa sih rate-nya sekarang 500.000 gitu ya per jam gitu, itu per jam loh. Dan 500.000 tuh bisa hidup untuk seminggu bagi keluarga kurang mampu, atau sebulan barangkali seperti itu. Jadi harapannya mungkin pemerintah lewat Kementerian Kesehatan bisa memperbanyak layanan-layanan kesehatan mental untuk khususnya bagi masyarakat di ekonomi bawah seperti itu. Kalau dilihat tadi kan memang 4 institusi negara yang paling dipercaya itu adalah pertama presiden, lalu yang kedua wakil presidennya gitu ya, kemudian baru menteri, dan kemudian TNI Polri gitu ya. Nah kalau kita lihat ini berarti memang kalau saya membacanya seperti ini, itu berarti memang 78% kepuasan terhadap Prabowo saat ini, kinerja Prabowo saat ini, sebagiannya mungkin dipengaruhi oleh Wapres Gibran gitu ya. Karena memang itu tadi di analisis yang terakhir itu memprediksi secara signifikan seberapa puas atau tidak puas orang terhadap kinerja pemerintahan Prabowo gitu ya. Jadi ada kayak semacam mungkin istilahnya itu transferring effect gitu ya. Ya kalau presiden-presiden sebelumnya di awal itu paling berapa sih kepuasannya? 50-an, 60-an%, ya kan? Tapi kalau Prabowo langsung 78%, iya kan? Ada faktor Jokowi nggak? Iya, itu yang mau saya sampaikan. Itu berarti ada transferring effect dari Jokowi sebelumnya, yang mana itu termanifestasi lewat Wapres, gitu ya. Jadi karena ada Wapres ini, itu skornya jadinya, jadi istilahnya itu starting pointnya udah tinggi gitu loh. Jadi menang berapa persen, 10%, 15%, Prabowo dari awal tuh udah dapat istilahnya itu ini ya, bonus ya, skor. Tapi ada detail presentasinya nggak sih Bu? Misalnya untuk Prabowo berapa, Wapres berapa kan bisa menyumbang lagi? Oh itu belum kita lakukan analisisnya, tapi itu pertanyaan menarik, nanti kita coba lihat lebih dalam lagi ya. Kita